Halo, selamat pagi semuanya. Udah bergabung dengan kita di 10 Blogger nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Di sini udah ada 10 mam blogger yang cantik-cantik. Pagi-pagi udah siap-siap nih mau ikutan gathering bareng kita di sini. Perkenalkan, nama saya Funi dan kita nanti akan berbincang selama beberapa waktu ke depan bersama dengan brand representatif kita tentunya dari Holistic Care SRC dan juga guest speaker kita yaitu Mbak Prita. Nah, mungkin di sini para mam boleh komen di chat box juga, ini dari mana kotanya, terus pagi ini nih udah semangat banget tentunya ya, kita bakal membicarakan topik yang mungkin benar-benar penting banget sih ya, karena kita udah 2 tahun pandemi, terus anak-anak di rumah mungkin yang tadinya udah sekolah daring nih selama beberapa waktu, akhirnya kita akan kembali lagi untuk pembelajaran tatap muka ataupun PTM. Makanya tajuk dalam sesi kita kali ini adalah mempersiapkan anak dalam menyambut pembelajaran tatap muka. Gitu sih, Mam. Gimana nih kabarnya? Baik nggak? Sehat nggak? Tentunya sehat ya, karena kita pasti harus meyakinkan langkah sehat kita setiap hari, dan tentunya jangan lupa untuk minum vitamin C. Begitu. Mungkin kita boleh langsung menyapa dulu ya. Pertama mungkin saya akan menyapa Pak Saef selaku brand manager dari Holistic Care Estersy. Halo Pak Saef, selamat pagi. Halo Pak Saef. Halo, Halo. halo, selamat pagi semua, Moms Gimana Blogger. nih? Gimana nih Oke, kabarnya? sehat? Gimana Mbak? Sehat Semoga juga semua dong. pada sehat semua ya. Tentu dong, Oke, pastinya. Kita harus yakinkan langkah sehat kita setiap setuju. hari. Di pagi yang cerah ini, di hari Jumat, mau weekend, terus juga ini adalah awal Desember, jadi kayak harus semangat. Double semangat Dan ya. iya Awal dong pastinya. mau Dan weekend, awal Desember. Oke. terus kan apa ya, kayak ini kan kayak awal-awal Desember gitu, terus kayaknya Hmm, pasti di cuaca di sana hujan gak sih Pak? Kayaknya rata ya, sama ya. Sama ya. Betul. Nggak tahu nih Oke, daerah lain. Kalau di saya sih hujan nih. terus. Kalau iya di Menu sini lah ya. juga hujan terus sih, karena pasti apalagi kalau yang di Bogor hujannya curahnya makin tinggi pastinya ya. Iya Ini nih, ada udah. blogger yang dari Bogor juga nih. Hmm, Terus mungkin nanti kita akan ngobrol juga sama Pak Saif, Oke. dan kita sebelumnya aku pengen nyapa juga nih dengan Mbak Prita. Halo Mbak Prita, kayaknya tadi Mbak Prita udah ada ya. Halo, selamat Halo Mbak pagi. Prita, Gimana nih gimana Kak kabarnya Mbak Sarah? Prita? Baik, semangat nih pagi-pagi. Suaraku kecil atau terdengar-dengar jelas ya? Sedikit kecil. Kecil. Oh, oke oke. Ya deh, nanti aku sesuaikan lagi deh. Ya, oke. Mungkin sambil kita menunggu nih, Mbak Prita juga lagi mengetes mikrofonnya ya. Jadi kita mungkin langsung lanjut aja acara ini, langsung kita mulai. Em, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai acara ini. Dan mungkin di sini para blogger bisa sedikit lebih fokus lagi. Kita harus nyalain cam-nya ya semuanya, dan semuanya udah nyala. Jadi di sini saya bisa ngeliat nih para mam udah cantik banget, udah nyiapin vitaminnya malah ya, holistic care Oke. nya dan holistic care kitsnya udah ada di atas meja masing-masing. Wah, ini benar-benar deh. Benar-benar semangat banget untuk ngikutin blogger gathering kita kali ini. Dan untuk acara pembuka, saya persilahkan kepada Pak Saif untuk memberikan kata sambutan dari Holistic Care Estersy. Kepada Pak Saif, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Funi. Eh, Selamat pagi semua para moms ya dan Mbak Prita sebagai psikolog hari ini, sebagai speaker hari ini. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini atau gathering blogger hari ini adalah kita tahu saat ini pembelajaran tatap muka sudah dibuka lah ya oleh pemerintah, dan saya yakin mungkin sebagian besar termasuk moms juga para orang tua merasa ada kekhawatiran lah, terutama mungkin kemarin-kemarin sebelum masuk sekolah, eh,
anak-anak yang khawatir ya, udah bosan dan sebagainya. Sekarang pas mau masuk orang tuanya yang kebalik nih, jadi khawatir gimana nih anak-anak apa pas di sekolah gimana, takut tertular. Mungkin ada banyak kekhawatiran yang muncul gitu ya dari para moms, termasuk saya yakin juga dari moms blogger juga. Nah, tujuan hari ini adalah kita mau sharing lah, sesi sharing gimana sih mempersiapkan kembalinya pembelajaran tatap muka ini, baik dari secara fisik maupun secara mental, baik bagi orang tua maupun bagi si anak. Nah, semoga sesi sharing kali ini kita bisa berbagi juga kepada yang lainnya. Kami harapkan bisa para moms blogger ini bisa menyebarkan informasi yang berguna ini bagi seluruh moms gitu ya, seluruh orang tua yang ada di Indonesia terutama. Jadi semoga sesi sharing kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan produk kami juga semoga bisa mendukung kegiatan tersebut. Seperti itu, Mbak Fun. Terima kasih. Hilang. Oke, terima kasih Pak Saef untuk kata sambutannya. Mungkin tentunya pasti dong di sini para mam udah siap banget, udah konsumsi vitamin C juga tentunya, udah sarapan ya, jangan lupa sarapan. Karena kalau misalnya nanti lapar, keroncongan, aduh nggak fokus deh untuk ngikutin gathering kita. Nah, mungkin saya kembali lagi ke Mbak Prita selaku guest speaker kita. Tentunya pasti para mam mungkin udah ada yang follow Mbak Prita juga dan ada yang follow bunda.id karena Mbak Prita adalah seorang psikolog di bunda.id. Mungkin boleh perkenalkan dulu Mbak Prita. Hai Mbak Prita. Oke, halo. Apakah jelas suara saya? Udah jelas banget. Oke, baik. Selamat pagi, Mbak Funi, Pak Saef, dan semua moms blogger di sini. Perkenalkan, saya Prita Tia. Saya sebetulnya co-founder dari sekolah Bumi Nusantara Montessori dan juga co-founder untuk ada portal belajar untuk orang tua namanya goodenoughparents.id gitu ya. Jadi hari ini saya akan coba share seperti tadi Pak Saef bilang, pertemuan atau pembelajaran tatap muka sudah dimulai. Nah, ini banyak ya tantangannya mungkin untuk para moms, untuk deg-degannya juga banyak gitu ya, terutama dalam mempersiapkan kondisi kesehatan mental dan juga kesehatan fisiknya anak-anak. Jadi sudah siap moms semua untuk nanti kita berdiskusi bersama ya. Oke, tentunya dengan berbagai pengalaman dari Mbak Prita sendiri sebagai certified parents educator gitu ya, tentunya pasti akan sangat relevan nih dengan apa yang bakal kita obrolin. Nah, kalau misalnya nih para moms ada yang mau bertanya atau juga sudah mempersiapkan pertanyaan gitu ya, mungkin bakal harus dikumpulin dulu nih, ditulis dulu, nanti bakal bisa disampaikan setelah kita menjalani sesi sharing discussion dengan Mbak Prita gitu. Oke, langsung aja nih. Jadi kan saat ini kita udah pandemi mungkin kurang lebih 2 tahun dan kita juga ya nggak berharap ya ini akan lebih panjang lagi ya Mbak Prita. Jadi mungkin kan kalau sekarang anak-anak sekolahnya di rumah, bentar lagi juga mungkin akan juga kembali ke sekolah. Tapi selama 2 tahun ini tentunya sangat menghabiskan mentally drain gitu ya, kata anak zaman sekarang, baik untuk dari sisi anaknya maupun orang tua. Jadi kalau misalnya Mbak Prita boleh share nih, gimana sih sebenarnya selama 2 tahun ini tuh pengaruhnya terhadap mental anak-anak para moms? Oke, thank you Mbak Fani. Nah, ini saya kutip ada beberapa data ya. Yang pertama ada data dari UNICEF yang menunjukkan bahwa sebetulnya secara global setidaknya ada 1 dari 7 anak yang mengalami dampak langsung dari stay at home gitu ya, atau karantina deh dulu kita bilangnya ya. Nah, ini dan ada sampai 1,6 miliar anak terdampak oleh terhentinya proses belajar mengajar secara tatap muka. Jadi sebenarnya seluruh dunia mengalami gitu ya. Lalu ada juga data dari UNICEF yang dirangkum dalam laporan The State of the World's Children di tahun 2021 gitu ya, didapatkan bahwa anak-anak dan juga remaja
itu ketika disurvei dan mereka melakukan pembelajaran secara online ini ada beberapa dampaknya nih gitu ya. Salah satunya adalah kecemasan, lalu rendahnya minat untuk berkegiatan. Nah, kalau misalnya kita amati deh ya, mungkin para moms blogger di sini juga berfungsi sebagai guru gitu ya selama 2 tahun terakhir ini. Ketika anak-anak ini sekolah daring gitu ya, online, ada mungkin beberapa fenomena yang saya jumpai. Yang pertama, kedisiplinannya kurang terjaga, nggak sedisiplin kalau anak-anak belajar tatap muka gitu ya. Terus tadi seperti Pak Saif katakan, bosan karena nggak ada interaksi langsung. Lalu banyak anak-anak yang mengalami kesulitan terhadap pembelajaran yang dia hadapi, lalu berujung menyerah gitu ya, karena ya nggak ada gurunya yang bisa langsung membantu dia. Orang tua juga tidak semuanya mengerti bagaimana pendekatan untuk pembelajaran itu. Dan ada juga anak-anak yang merasa jadi kurang fokus nih kalau pembelajarannya hanya online saja gitu ya. Nah, lalu dampak lain nih tadi kalau Mbak Fani menanyakan kondisi mental anak bagaimana. Nah, ini tadi saya elaborate lagi data dari UNICEF bahwa memang kita perlu waspadai terjadinya stres negatif pada anak yang mungkin tampak dari perilaku mereka kan, karena apalagi kalau anak-anak masih di bawah 12 tahun gitu ya, belum semuanya bisa langsung bilang kalau aku stres gitu ya, aku mungkin kalau bosen bisa ya, tapi kalau stres mungkin masih susah. Nah, maka sebetulnya sebagai parents kita perlu bisa mengamati misalnya gejala fisik jadi susah tidur, kehilangan nafsu makan, malas ngapa-ngapain gitu ya, atau gejala emosinya kurang stabil, gampang marah, gampang cranky, maunya nempel terus sama orang tua, baper gitu ya. Terus sulit konsentrasi juga seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi memang tidak mudah juga ya untuk anak-anak menghadapi 2 tahun pandemi ini. Kira-kira begitu, Mbak Fani. Berarti sebenarnya tuh selama ini ya sekolah daring itu penting banget sih buat anak ya, karena juga tentunya akan melatih interaksi sosial mereka, tentunya juga bisa melatih emosional mereka juga gitu, bagaimana mereka mengungkapkan sesuatu, belajar yang lebih lagi daripada hanya dengan orang tuanya gitu, karena kadang kalau misalnya sama orang tua juga, pasti tentu orang tua bekerja juga nih, parents dan mom juga bekerja, punya aktivitas, tapi harus bantuin anak minimal banget itu untuk ngirimin tugas anaknya by WhatsApp biasanya kan gitu, atau misalnya kayak tugas-tugas praktikum itu bikin video gitu. Jadi selama ini tuh sebenarnya banget nih ya Mbak ya, kalau misalnya kita boleh ulik lagi nih, poin paling penting tatap muka dengan di sekolah itu ya untuk anak itu tuh sebenarnya gimana sih Mbak? Oke, nah ini menarik ya, karena mungkin beberapa minggu ini atau beberapa ya sebulan 2 bulan terakhir udah mulai ada yang tatap muka meskipun durasinya atau frekuensinya masih pendek. Nah, jadi kenapa sih kok pembelajaran tatap muka itu sebetulnya masih penting terhadap tumbuh kembang anak-anak? Yang pertama, anak itu butuh pendamping, dalam hal ini guru atau educator gitu ya, yang responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Nah, kalau anak-anak via online saja, terus dia kesulitan, layar Zoom-nya itu atau layar online-nya ini ya, gurunya nggak bisa lihat nih dia kesulitan. Kita orang tuanya yang lihat gitu ya. Nah, jadi gurunya juga kurang bisa responsif untuk, oh kamu kesulitannya di mana, perlu dibantu apa gitu ya. Nah, kalau tatap muka, educator atau pendidik atau guru bisa langsung menangkap, oh anak ini masih kesulitan, oh anak ini belum paham, dan langsung bisa memberikan respon. Jadi yang pertama itu, anak bisa menemukan atau mendapatkan pendamping atau guru yang responsif terhadap kebutuhannya, termasuk responsif terhadap minat anak, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, ini yang pasti udah jadi tantangan kita semua ya, parents, anak bisa atau perlu untuk bersosialisasi langsung dalam wujud fisik gitu ya dengan teman-temannya. Nah, apalagi kalau saya kutip dari teori perkembangan psikososial dari Erik Erikson, usia 4 tahun ke atas ya, anak itu sangat butuh untuk berlatih
bekerja sama, apalagi 4 ke 6 tahun ya, 4 sampai 6 tahun itu butuh berlatih untuk mengerjakan sesuatu bersama-sama, terus bekerja sama, mengantri, bergiliran, meminjamkan gitu ya. Dan mungkin pengalaman-pengalaman ini yang sulit didapatkan kalau anak hanya bersekolah di rumah saja gitu ya. Jadi pengalaman untuk berinteraksi langsung. Nah, yang ketiga, sebetulnya anak ini ketika dia tatap muka, dia bisa belajar melatih emosi-emosi yang tidak nyaman yang mungkin dia rasakan gitu ya. Misalnya, ketika mainannya atau barangnya diambil temannya di sekolah misalnya gitu ya. Mungkin dia ada rasa kayak ada rasa takut, ada rasa marah gitu. Gesekan-gesekan dia dengan temannya gitu. Nah, anak tuh perlu untuk bisa merasakan perasaan-perasaan seperti ini sehingga dia berlatih untuk meregulasi atau mengelola emosinya gitu. Jadi ya mau bagaimana lagi ya, sebetulnya banyak sekali manfaat yang didapatkan dari pembelajaran tatap muka. Makanya parents bersabarlah gitu ya. Kalau pada saat awal-awal pembelajaran tatap muka, anak itu cenderung takut ya, atau cemas, atau mungkin ada yang malah happy banget juga gitu ya, atau dia kayak istilahnya kayak anak pandemi nih malu-malu gitu ya, takut-takut ketemu orang baru. Nah ya bagaimana dia 2 tahun cuman ketemu kita orang tuanya di rumah gitu ya, mereka butuh adaptasi untuk masuk kembali ke pembelajaran tatap muka begitu. Oke Mbak Prita, makasih banget nih. Pastinya ya, kalau misalnya dibilang anak itu butuh banget nih sosok yang responsif, ya karena kalau misalnya sama orang tua juga orang tua punya aktivitas lain. Berbeda dengan kalau misalnya ada guru di sekolah, anak nggak ngerti, bisa langsung nanya. Bahkan mungkin gurunya itu lebih aware gitu ketika anak nggak ngerti itu udah langsung kelihatan, udah langsung tahu kalau anak ini nih kayaknya kurang paham nih, jadi langsung bisa diajarin gitu. Nah, tentunya karena udah 2 tahun juga anak-anak itu sekolahnya di rumah, by Zoom, by WhatsApp. Kalau misalnya kelamaan daring gini kan pasti anak-anak juga butuh persiapan nih untuk ngadepin lagi yang namanya interaksi sosial. Yang tadinya udah nggak ketemu mungkin sama teman-teman seusianya, mungkin kalaupun ketemu yang deket-deket rumah aja, tapi kalau misalnya di sekolah pasti akan beda lagi interaksi sosialnya, pasti akan lebih banyak lagi. Nah, kira-kira apa nih yang harus disiapin untuk anak-anak dari para mom? Oke, nah ini sebenarnya banyak banget ya, Mams ya. Yang pertama, karena tadi Mbak Fani mengatakan kita ke kesiapan mental dulu ya. Nah, anak-anak ya, apalagi anak-anak yang usia anak sampai usia remaja ya, itu belum bisa secara otomatis mengantisipasi tantangan atau bahaya di depannya gitu ya. Apa sih tantangan atau bahayanya? Tantangannya misalnya, dia ke sekolah ternyata ketemu temen yang kalau ngomong tuh suaranya kencang banget misalnya gitu. Padahal di rumah dia nggak pernah tuh dengar suara seperti itu gitu ya, sehingga dia mungkin kaget, shock, takut gitu ya. Nah, jadi tugas kita adalah mempersiapkan anak untuk kasih gambaran tantangan apa saja sih yang nanti akan dia hadapi pada saat dia melakukan pembelajaran tatap muka. Namanya apa? Kita bisa lakukan role play gitu ya. Mungkin ada anak-anak moms di sini yang tipenya itu butuh pemanasan lama, atau biasanya kita sebutnya anak-anak yang slow to warm up ya. Jadi anak-anak ini kalau masuk ke lingkungan baru atau ketemu guru yang baru gitu ya, yang selama ini cuma ketemu di online, dia agak malu-malu atau nggak mau pisah dari orang tuanya, atau kalau disapa diajakin beraktivitas sama gurunya atau temannya, dia cenderung nggak mau gitu ya. Nah, kita perlu lakukan role play. Contohnya misalnya gini, misalnya saya dan anak saya gitu ya. Oke, saya bilang, oke, D atau K, besok kamu akan ke sekolah. Nah, pada saat di sekolah akan ada ibu guru yang akan menyambutmu, gitu ya. Namanya siapa? Kalau perlu kita deskripsikan gitu ya, ciri-ciri fisiknya bagaimana. Dan dia akan menyapamu, halo, selamat datang di sekolah gitu ya, kita tirukan gitu. Nah,
anak itu perlu juga diajari untuk bagaimana nih menjawabnya, bagaimana meresponnya. Karena selama 2 tahun dia nggak harus merespon siapa-siapa nih gitu kan, beda ya merespon pada saat tatap muka dan merespon di kelas online ya. Nah, kamu bisa menjawabnya dengan halo, selamat pagi Bu, gitu ya, misalnya. Lalu prokesnya apa saja tuh? Nah, itu boleh kita role play-kan ya. Nanti kamu akan diperiksa suhu, nanti kamu akan diminta untuk cuci tangan, lalu meletakkan tasmu di loker misalnya gitu ya. Yuk kita coba yuk. Ya, kita pura-puranya memeriksa suhunya. Terus kita pura-puranya mengajak dia untuk cuci tangan gitu ya, atau pakai sanitizer misalnya gitu. Nah, jadi prokesnya pun bisa kita role play-kan. Nah, role play ini juga bisa berlaku kalau ada anak-anak yang cenderung aku nggak mau ke sekolah lagi, kemarin ada temenku yang ngejar-ngejar aku gitu ya, atau dia mengalami konflik nih di sekolah. Nah, ini juga boleh kita role play-kan untuk mengajarkan ke anak gimana nih caranya kalau ada temanmu yang mengganggumu misalnya gitu ya. Misalnya nih ibu atau mama pura-puranya jadi temanmu ya. Nanti kalau temanmu misalnya mengejarmu atau merebut mainanmu misalnya gitu ya. Kamu bisa katakan itu mainanku, aku tidak suka misalnya. Dan kamu bisa langsung ke gurumu. Misalnya gitu ya. Jadi tantangan yang akan dihadapi anak itu bisa kita role play-kan dulu di rumah. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Mams, pembelajaran online bisa menimbulkan stres negatif untuk anak-anak. Tapi transisi ke pembelajaran tatap muka juga berpotensi menimbulkan stres negatif juga ke anak-anak gitu ya. Namanya juga transisi, namanya juga adaptasi gitu. Sehingga kita sebagai orang tua itu perlu belajar untuk menjadi buffer stresnya anak-anak. Buffer stress itu apa sih? Buffer stress itu adalah kita membantu anak untuk bisa mengelola stres yang dia miliki. Contoh paling gampang gini deh. Siapa di antara moms gitu ya yang kalau anaknya habis sekolah, entah itu tatap muka atau online gitu, terus jadinya pengen main di luar gitu ya, pengen lari-larian, pengen main sepeda, pengen main bola gitu ya. Nah, kegiatan fisik ini sebetulnya salah satu yang membantu anak untuk mengelola stresnya gitu. Jadi kalau anak-anak nanti mulai pembelajaran tatap muka, lalu pulang dari sekolah meskipun cuma sejam, cuma 2 jam gitu ya, beri kesempatan mereka untuk melepaskan stresnya. Jadi sampai rumah jangan langsung dikasih agenda gitu ya, ayo udah langsung makan, istirahat, kerjain tugas gitu ya, tapi beri kesempatan ke mereka untuk melakukan kegiatan yang mereka senangi untuk mengelola stresnya. Nah, cara kedua untuk kita jadi buffer stres adalah kita menjadi tempat yang aman untuk anak mencurahkan semua isi hatinya. Kan kalau misalnya anak cerita gitu ya, iya tadi aku susah banget, aku ketinggalan, nggak bisa ngerjain soalnya gitu ya. Nah, kalau kita berespon, masa sih nggak bisa? Kan kemarin udah mama latih di rumah, begitu aja kok nggak bisa. Nah, kira-kira apa yang dirasakan anak-anak nih, Mams? Ya, udah jatuh ketimpa tangga gitu ya. Maunya curhat, maunya dapat dukungan gitu ya. Tapi ternyata salah aku gitu ya. Makanya kita perlu berlatih untuk jadi tempat yang nyaman dengan memvalidasi emosinya. Misalnya, wah, iya ya, banyak ya sepertinya soalnya ya. Apakah kamu merasa kesulitan gitu ya? Atau kamu merasa sedih, merasa kecewa karena tadi tidak selesai soalnya ya. Jadi kita mengakui, nggak apa-apa kok kalau kamu sedih, nggak apa-apa kok kalau kamu kecewa gitu ya. Tidak buru-buru menasehati supaya anak merasa bahwa tantangan apapun yang aku hadapi pada saat nanti aku tatap muka, orang tuaku adalah tempat yang paling aman untuk aku mencurahkan semua isi hatiku. Aku nggak perlu filter-filter lagi deh. Nanti kalau dia udah remaja, aku nggak perlu bohong-bohong lagi deh gitu ya, karena orang tuaku tempat yang aman. Nah, kira-kira itu. Jadi, mempersiapkan mental anak pada saat pembelajaran tatap muka, yang pertama kita bisa role play, yang kedua kita bisa berfungsi untuk menjadi buffer stressnya anak-anak.
Oke, seru banget sih karena saya sendiri kayaknya baru dengar soal role play ini dan tadi kayaknya waktu pas Mbak Prita cerita gitu kan mulai dari bagaimana role play gitu kan kayak misalnya nanti ada guru terus nanti cara ngerespon gurunya sampai transisi kayaknya beberapa mom blogger tuh senyum-senyum gitu karena mungkin oh iya kayaknya nih kayak anak saya deh ya kan di sini tadi saya lihat senyum-senyum terus tuh ada Mbak Nakia Syam, ada Mbak Teti juga dan tadi tuh kayak oh ini kayaknya sama deh nih kayak yang saya alamin nih. Kayaknya ini bener banget nih, kayaknya relevan banget nih sama keseharian saya dan anak-anak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah cerita dari sisi anak-anaknya. Terus kalau misalnya dari sisi para mamnya itu gimana nih Mbak Prita? Karena kan mempersiapkan mental ibu untuk ngelepasin anak balik ke sekolah itu nggak mudah juga gitu pasti ada worry-nya terus kayak mikir aduh gimana ya nanti dia di sekolah itu gimana ya terus nanti kayak ada rasa-rasa sedikit empty feeling sih sebenarnya karena kan biasanya ngelihat nih si anaknya di depan nih lagi Zoom gitu tiba-tiba anaknya udah harus sekolah diantarin ke sekolah kira-kira gimana nih Mbak Prita? Oke, empty feelings tadi itu ya. Jadi anaknya di rumah, kitanya, aduh ini ya 24 jam ketemu anak, anaknya pergi dicariin gitu ya. Iya Mbak. Oke, oke. Nah, jadi gini, ada konsepnya tadi saya paham banget ya, teman-teman. Moms kita sebenarnya pengen anak-anak tatap muka gitu ya, tapi di sisi lain banyak juga kekhawatiran gitu ya, banyak juga keraguan juga mungkin ya. Nah, kadang-kadang yang membuat seseorang itu jadi cemas berlebihan atau kayak overthinking gitu ya, bahasa zaman sekarang, itu karena kita belum bisa memisahkan hal-hal apa sih sebenarnya yang masuk ke dalam kategori yang bisa aku kontrol dan hal-hal mana yang sebenarnya masuk ke kategori itu di luar kontrolku, di luar kontrol kita ya, kita nggak bisa kontrol. Contohnya misalnya yang tidak bisa dikontrol dulu ya, yang tidak bisa dikontrol apakah anak ini nanti merasa happy atau tidak pada saat dia tatap muka, itu tidak bisa kita kontrol. Meskipun kita udah role play, kita udah komunikasi sama guru gitu ya, perasaan anak itu tidak bisa kita kontrol ya, karena ya mungkin aja tiba-tiba dia nggak mood, mungkin aja tiba-tiba dia takut gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana anak beradaptasi dengan tugas-tugasnya. Apakah dia bisa, apakah dia nggak bisa, itu juga sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang ketiga yang tidak bisa kita kontrol adalah bagaimana teman-temannya anak-anak nih. Kita nggak bisa ya pesan ke gurunya, Bu, tolong nanti anak saya dideketinnya sama si A aja ya, dia baik gitu. Jangan sama si B gitu ya. Si B ini suka galak, nah nggak bisa. Bagaimana perilaku teman-temannya ini kita tidak pernah bisa kontrol gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya udah kita cuman bisa siapkan saja. Yang disiapkan yang bisa kita kontrol. Contohnya apa yang bisa kita kontrol? Tadi ya menyiapkan anak, cara kita menyiapkan anak itu bisa kita kontrol. Respon kita ketika anak curhat, apakah kita mau mendengarkan ataukah kita malah balik menasehati dan menghakimi, itu juga kontrol kita. Dan yang paling penting sebetulnya, apalagi kalau kita takut, ini udah aman belum sih, gitu ya. Gimana nanti kalau anak sakit dan lain sebagainya, yang bisa kita kontrol adalah mempersiapkan kondisi kesehatan anak-anak, gitu ya. Asupan mereka, jam tidurnya jangan sampai kurang gitu ya, asupan makanan bergizinya, latihan prokes dari kita di rumah gitu ya, itu bisa kita kontrol. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan vitamin anak-anak gitu ya, salah satunya vitamin C untuk anak-anak. Nah, kita bisa kontrol kok dengan cara menyediakan vitamin C yang memang aman untuk anak-anak, apalagi, aduh anak saya ini susah minum vitamin nih Bu Prita gitu ya. Nah, kita bisa kontrol dengan cara menyediakan vitamin misalnya yang bentuknya lucu, yang rasanya nyaman di mereka, yang efek di tubuh mereka juga nyaman gitu, sehingga mereka lebih willing tuh, mereka lebih mau gitu ya, nggak perlu kejar-kejaran lagi deh kalau mau minum vitamin C. Kira-kira itu sih Bu Fani. Mungkin karena ini tadi kan kita udah cerita nih ya kayak misalnya mempersiapkan anak terus kita fokus sama yang bisa kita kontrol gitu kan terus udah deh jangan dipikirin banget tuh yang hal-hal yang nggak bisa dikontrol kayak ini tuh tadi ada ya dari Mbak Teti juga bilang
bener banget nih Mbak Prita, anak saya juga sempat ada culture shock dengan teman barunya. Karena waktu kelas 3 temennya beda, dan sekarang naik kelas 5 mulai PTM temennya beda lagi gitu kan. Kayak tadinya tuh udah asik banget nih sama satu temen, lalu pas masuk udah nggak ketemu gitu. Apalagi sama online pastinya anak-anak jarang komunikasi. Kalau misalnya itu kan dari sisi mungkin interaksi sosial. Kalau misalnya persiapan dari sisi kesehatannya, mungkin dari Pak Saif nih bisa juga sharing ke kita nih. Kan tadi Mbak Prita sempat singgung ya soal vitamin C gitu. Nah, gimana nih Pak Saif? Baiknya buat para moms menyiapkan kondisi kesehatannya anak-anak. Oke, sudah terdengar ya. Ya, jadi saya juga tercerahkan ya. Selalu setelah ada sesi sharing seperti ini, kita kayak dapat ilmu baru ya. Iya, Ada benar. hal-hal yang baru yang kita nggak tahu. Nah, kita seperti saya bilang tadi, kita sebetulnya bukan hanya moms juga. Saya juga khawatir misalnya. Khawatir itu kita nggak paham ya. Khawatir kenapa? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Prita bahwa khawatir itu karena ada hal-hal yang tidak bisa dikontrol, yang di luar kontrol kita dan yang bisa dikontrol. Nah, yang mungkin kita bisa manage hal-hal yang kita bisa kontrol. Salah satu tadi kesehatan anak kali ya, memenuhi kebutuhan gizinya. Salah satunya untuk daya tahan tubuh saat ini kan memang sangat diperlukan. Jadi vitamin C kita tahu sendiri sangat berperan penting lah dalam menjaga daya tahan tubuh atau imunitas anak. Nah, mungkin saya yakin para moms di sini selalu gitu ingin memilih produk yang terbaik lah bagi anaknya. Saya yakin itu. Nah, tadi ada beberapa kriteria. Mungkin kalau bisa saya sharing slide sebentar. Gini ya, udah terlihat ya. Jadi saya yakin para orang tua pasti memilih untuk anaknya adalah produk yang terbaik gitu ya. Nah, di kami juga punya definisi apa sih produk yang terbaik untuk anak. Mungkin ini kami riset dari beberapa orang tua, kalau produk terbaik untuk anak tuh seperti apa sih? Nah, ini mungkin jawaban para orang tua mayoritas ya itu harus aman gitu ya. Karena misalnya kalau vitamin C ya itu harus aman untuk lambungnya, tidak asam gitu. Kemudian harus efektif lah. Jadi di dalam hal apa penyerapan dan ketersediaannya, karena vitamin C ini para mom sebagian udah tahu lebih cepat dibuang, tidak tersimpan dengan baik gitu ya. Kemudian harus atraktif tadi. Jadi saya pengen anak saya tidak susah lah dibujuknya gitu untuk meminum vitamin C, ada rasanya, tapi meskipun ada rasanya manis dan sebagainya, kalau boleh tidak merusak gigi anak, karena kita tahu kalau gula itu kalau diemut atau dikulum dalam waktu panjang, dalam jangka waktu panjang bisa merusak gigi anak. Nah, itu kami rangkum gitu ke harapan-harapan ibu tentang satu produk anak, terutama vitamin C. Apa sih harapan ibu itu? Kita rangkum, dan mungkin para mas sudah tahu Holisticare Estersi yang tablet yang untuk dewasa. Nah, sebenarnya kami punya produk untuk yang anaknya pun diformulasikan khusus untuk anak yang bernama Holisticare Estersi Kids. Nah, Holisticare Estersi Kids seperti Holisticare yang dewasa pun isinya adalah estersi. Jadi satu produk paten yang isinya berbeda dengan vitamin C yang ada di pasaran untuk anak lainnya. Jadi estersi ini satu komposisi yang berbeda dengan vitamin C pada umumnya. Jadi kalau vitamin C pada umumnya isinya adalah asam askorbat. Mungkin para mams nanti bisa lihat kalau beli produk vitamin C bisa dibaca di labelnya, isinya pasti asam askorbat tuh. Tapi kalau Holisticare Estersi komposisinya adalah estersi. Jadi estersi adalah nama komposisi. Brand kami adalah Holisticare. Jadi Holisticare Estersi keunggulannya yaitu pH-nya netral gitu. Jadi lebih aman untuk lambung, tidak asam, digigit pun tidak asam. Nah, kelebihan yang lain adalah dia bisa bertahan di dalam tubuh selama 24 jam. Nah, ini ada research-nya, sehingga risetnya ini diukur kadar vitamin C di dalam sel darah putih. Kita tahu di bagian tubuh kita yang berperan penting dalam imunitas, salah satunya adalah sel darah putih. Nah, jadi kadar vitamin C di sel darah putih adalah yang paling utama gitu ya. Jadi bisa nggak vitamin C ini masuk ke dalam tubuh, bertahan di dalam sel darah putih dalam jangka waktu yang cukup. Jadi saat ada
tantangan imunitas, sel darah putih dapat makanannya ada gitu lah. Gampangnya seperti itu. Nah, ini ester C punya riset itu bahwa ester C bisa bertahan dalam tubuh selama 24 jam. Kemudian ester C menggunakan pemanis alami xilitol. Mungkin para mam sudah paham bahwa xilitol manisnya seperti gula, tapi punya manfaat yang kebalikan dari gula gitu ya. Kalau gula atau glukosa atau sukrosa dalam jangka waktu panjang bisa merusak gigi anak, berlubang dan sebagainya. Nah, kalau xilitol kebalikannya, manisnya sama seperti gula, tapi dalam jangka waktu malah bisa melindungi gigi anak dari kerusakan gigi. Jadi manfaat vitamin C-nya dapat, tapi dalam jangka waktu panjang tidak merusak gigi anak. Nah, kebanyakan kalau kita lihat produk vitamin anak, vitamin C anak misalnya di pasaran yang dalam bentuk tablet hisap atau tablet kunyah, biasanya kalau nggak glukosa atau pemanis yang kurang baik lah gitu ya. Nah, kami isinya adalah xilitol dan ini lebih baik dibandingkan gula biasa. Nah, ini adalah produk kami, isinya ada ester C seperti itu. Ini saya kembalikan ke Mbak Fani. Oke, terima kasih Pak Saif untuk pemaparannya nih. Karena kayak misalnya holistic care ester C karena memang mengandung ester C gitu ya. Jadinya nggak asam di lambung. Kayak saya pribadi tuh kalau misalnya minum vitamin C ya, kadang-kadang itu jadinya asam lambung naik gitu. Jadi kayaknya ini pasti aman banget kan kalau misalnya minum holistic care karena saya juga konsumsi. Kebetulan seperti itu. Nah, mungkin kita akan langsung ke Q&A karena para mam ini kayaknya semangat banget nanya ya Mbak Prita ya. Jadi pertanyaan pertama itu dari Mbak Cila, ya, Martalena. Dan itu pertanyaannya adalah, saya Cila nih mau tanya, anak saya memang terlihat jadi manja sama orang tua dan kakaknya. Interaksi sosial juga jadi berkurang. Bisa nggak sih melatih lagi interaksi sosial walau masih stay at home dan masih belajar online? Yang mana pelajaran online-nya aja tugasnya seabrek. Gitu Mbak Prita. Gimana nih Mbak Prita? Bisa nggak ya melatih lagi interaksi sosialnya walau masih stay at home? Untuk Mbak Prita, silahkan menjawab. Baik, nah ini aduh tantangan kita bersama ya, Mams ya. Kalau dijawab bisa atau tidak, jawabannya bisa. Tapi kalau apakah optimal atau tidak, ya pasti lebih optimal kalau bertemu dengan teman langsung gitu ya. Tapi ya saya tahu pasti masing-masing dari kita punya pertimbangan melihat kondisi di sekitar kita juga gitu. Nah, pada prinsipnya gini, interaksi sosial itu ada beberapa poin yang sebetulnya kita perlu latih. Yang pertama adalah cara menyapa. Ini yang paling basic gitu ya, cara menyapa. Cara menyapa ini tetap bisa dilatihkan melalui sekolah online. Jadi kita bisa mengajarkan tata kramanya ketika ada guru menyapamu, menanyaimu sesuatu gitu ya, itu menjawabnya harus bagaimana. Ketika guru sudah selesai dengan kamu, biasanya di-mute lagi kan, ganti ke anak lain, kamu harus mengatakan apa gitu ya. Itu tata krama tetap bisa kita ajarkan. Lalu yang kedua, interaksi sosial ini kaitannya dengan kemampuan anak untuk menahan diri gitu ya, sehingga dia mampu untuk bergiliran, terus meminjamkan, lalu ada kalanya apa yang dia mau itu tidak dia dapatkan karena dipakai oleh orang lain gitu ya. Nah, hal-hal ini bisa kita ajarkan salah satunya melalui bermain pura-pura atau pretend play. Nah, tapi pada saat pretend play, sebagai contoh deh, misalnya kita mau pretend play grocery store gitu ya, jadi ada pura-puranya ada supermarket mini di rumah gitu, atau pasar-pasaran di rumah, terus anak-anak bermain pembeli dan penjual dengan kita atau dengan pengasuh mungkin. Nah, pada saat pretend play ini yang perlu diperhatikan kalau kita mau melatih anak untuk mengantri, menunggu giliran gitu ya, kita juga mesti berperan sebagai anak-anak gitu ya, sehingga oh bolehkah kamu tunggu sebentar, soalnya misalnya kita pakailah nama kita siapa gitu ya, aku masih mau menggunakan ini, kamu tunggu ya gitu ya. Karena kalau misalnya kita berperannya sebagai orang tua, mungkin ya udah kita ngalah terus aja kan, kita kayak
memfasilitasi dia main, tapi semua buat dia gitu. Apalagi kalau anak-anak yang nggak punya saudara di rumah ya, yang masih anak tunggal gitu. Nah, kita perlu berfungsi sebagai teman sebayanya dengan cara, oh sebentar ya, ini masih aku pakai gitu, boleh kamu menunggu dulu gitu ya. Nah ini latihan-latihan kecil seperti ini, menunggu bergiliran meminjamkan, ini paling tidak kita bisa latih dulu di rumah, supaya nanti pada saat dia berinteraksi sosial, ketemu dengan temannya yang sesungguhnya, dia sudah pernah mengenal konsep berinteraksi, menunggu, bergantian, meminjamkan, begitu. Kira-kira begitu, semoga membantu ya Mams ya. Terima kasih loh Mbak Prita. Kayaknya jawabannya itu benar-benar apa ya, menjawab banget gitu. Karena kalau misalnya dibilang pretend play, terus kita coba refleksikan gitu ya, bergiliran, bergantian, pastinya tentunya anak akan perlahan mengerti gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita main nih, main grocery store, dan kita selalu mengedepankan keinginan mereka gitu kan. Mereka minta apa, kita kasih gitu. Ini tuh benar-benar kayak syarat makna banget sih ya para moms. Mungkin tadi dari Mbak Cila jawabannya cukup menjawab ya. Mungkin boleh di komen gitu di kolom komen box. Dan pertanyaan keduanya, ini mungkin pertanyaannya untuk Pak Saif nih. Dari Mbak Surya Eca. Pertanyaannya adalah, mau tanya dong, holistic care Estersi buat anak ini bisa nggak ya dipakai segala usia anak? Soalnya anak saya kan beda-beda nih usianya. Ada yang TK, SD, dan ada yang belum sekolah. Lebih enak diminum sebelum sekolah saat pagi hari atau setelah pulang sekolah. Mungkin dari Pak Saif bisa langsung menjawab. Oke, ini pertanyaan pertama tentang usia ya. Jadi Iya. memang ini produk anak direkomendasikan untuk anak usia 4 sampai 12 tahun atau di bawah atau di atas 2 tahun kalau dia sudah bisa punya kemampuan untuk mengulum permen gitu ya. Karena ada di bawah itu ada resiko khawatir tersedak. Jadi amannya 2 tahun ke atas kalau dia udah punya kemampuan untuk mengulum permen sampai 12 tahun. Di atas 12 tahun gimana ya? Boleh aja sih sebenarnya. Tapi kan ini diformulasikan untuk anak, dosisnya untuk anak. Jadi kami rekomendasikan untuk usia anak seperti itu. Kemudian yang waktu ya, kalau waktu memang tidak ada batasan khusus kapan harus minumnya dari segi medis pun, tapi biasanya di pagi hari karena supaya melatih rutinitas yang baik, biasanya di pagi hari supaya lebih rutin gitu ya, lebih mudah diingat, jadi nggak lupa nggak. Jadi kami sarankan di pagi hari sebelum berangkat sekolah, misalnya setelah sarapan atau sebelum sarapan nggak ada masalah karena ini estersi nggak ada nggak asam gitu, baik sebelum atau setelah makan tidak masalah di pagi hari. Seperti itu Mbak Funi, mungkin semoga bisa menjawab. Sangat menjawab sih Pak Saif. Mungkin gini kali ya pertanyaannya. Moms itu kayak, Moms tuh khawatir kalau misalnya beda-beda, itu kandungannya juga beda-beda buat tubuh anaknya. Padahal sebenarnya ini aman banget ya Pak ya. Cuman Oh, tergantung dari anak ini udah bisa belum mengulum permen gitu. Udah belum bisa ya mengkonsumsi yang bentuknya seperti tablet gitu ya kali ya Pak Saif ya. betul. Jadi Mams ini tuh benar-benar aman banget untuk anak. Jadi kalau misalnya anak Mams usianya 4 sampai 12 tahun ya bisa mengkonsumsi holistic care Estersi Kids gitu. Jadi kalau misalnya anaknya juga usia 2 tahun udah bisa ngulum permen, bisa juga konsumsi karena ini aman banget untuk kandungannya sendiri begitu. Terima kasih Pak Saif. Kita Mungkin lanjut tambahan ya. ke pertanyaan ketiga. Ini kembali, Hah? Oke, Gimana mungkin Pak? tambahan biasanya kalau Mams tanya Oh iya boleh masalah Pak, silakan. khawatir itu masalah dosis. Jadi memang kami pastikan Mm-mm. formulasinya sudah diformulasikan khusus untuk anak. Jadi bukan formulasi dewasa untuk anak, tapi ini memang diformulasikan untuk anak. Jadi kami sudah riset kecukupan vitamin C untuk anak seharian cukup di dalam satu tablet Estersi Kids ini untuk menjaga daya tahan tubuh. Jadi memang udah formulasi untuk anak, jadi Mams tidak perlu khawatir dosisnya berlebihan atau apapun. Biasanya kekhawatiran itu di dosis biasanya ya, seperti itu. Jadi dosisnya Iya. memang udah diformulasikan untuk anak dan sudah ya seperti itu. Oke, Pak Saif, terima kasih untuk tambahannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan ketiga, kembali ke Mbak Prita. Jadi setelah kita lama nih kan pandemi 2 tahun belajar daring terus, pasti lama-lama tuh bakal ada kayak semacam learning loss gitu Mbak Prita. Nah,
kadang sebagai orang tua kan pasti takut ya kalau misalnya anaknya nggak bisa ngikutin pembelajaran lagi karena walaupun katanya nggak apa-apa nih ngikutin cuma 50% kurikulum nasional, faktanya di lapangan itu guru juga berusaha mengejar ketinggalan, anak juga jadi stres gitu kan karena ada tekanan gitu. Dan orang tua juga pasti stres karena ada ekspektasi anak harus mengejar ketinggalan. Gimana ya, Mbak? Cara menurunkan atau mengendalikan ekspektasi kita para moms, karena di grup sekolah juga pasti orang tua lain itu saling push anaknya gitu. Jadi kan kayak semakin termotivasi gitu para moms tuh, aduh anakku gimana nih, anakku nanti kalau ketinggalan gimana nih, gitu Mbak Prita. Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Prita. Oke, thank you Mbak Fani. Nah, ini aduh kegalauan kita semua ya. Pada prinsipnya gini, Mam, saya sangat memahami ya, apalagi kalau di grup sekolah udah, oh kelihatan si anak A udah jago gitu ya, anak kita kok kayaknya susah banget diajak ke sana gitu. Yang pertama, Mams, yang perlu kita tetapkan adalah kita perlu menetapkan dulu goals pembelajaran anak kita ini apa. Apalagi ini untuk anak-anak yang usianya masih di bawah 6 tahun atau mungkin 6 sampai SD kelas 3 lah ya, masih yang SD kelas 3 gitu. Nah, menurut saya goals pembelajaran yang perlu kita tetapkan dulu untuk dan disepakati dulu di rumah adalah anak-anak bisa belajar, bisa menyerap pembelajarannya dengan cukup happy. Itu dulu. Ya, jadi goalsnya bukan anak-anak bisa achieve semua yang ditargetkan gitu ya, tetapi jadi seimbang nih. Mereka bisa menyerap pembelajaran dengan mental yang cukup baik. Nah, saya nggak bilang sangat happy atau sangat baik, tapi karena pasti ada stresnya. Tapi cukup baik, cukup happy gitu ya. Sehingga kalau sudah sampai ada kalau misalnya kita sudah menetapkan goal seperti ini yang akan menjadi rem kita. Aku pengen anakku menyerap pembelajaran dengan happy loh. Terus pas aku ngelihat ke rumput tetangga lebih hijau gitu ya, oh kok lebih canggih nih gini-gini. Terus kita jadi pengen, ayo deh nggak usah main di luar, ayo kita latihan lagi. Nah, kita ingat lagi, oh aku nggak pengen dia menjadi yang paling unggul, tetapi aku pengen dia tetap berjalan, tetapi dengan perasaan yang relatif happy. Sehingga, oh ya udah kamu mau main berapa menit lagi? Oke, dikasih 10 menit lagi main di luar, nanti balik lagi kita kerjain soalnya gitu ya. Jadi goals kita nih, mindset kita ini perlu ditetapkan dulu. Yang kedua, kalau kaitannya udah sama sekolah, sekolah bilangnya menyesuaikan, tapi banyak banget tugasnya misalnya gitu ya. Nah, kita perlu menjadi jembatan nih antara tantangan yang disampaikan sekolah dengan kondisi anak. Nah, Mams, anak itu sekali lagi kalau dia stres, dia belum bisa ngomong. Jadi kita yang harus mengamati perilakunya. Kok udah mulai senang menyendiri nih, kok udah mulai dikit-dikit cranky nih, ini tanda-tanda stres nih. Nah, tanda-tanda ini tolong segera disampaikan ke pihak sekolah, gitu ya. Bahwa nih anak saya nih setiap kali buka Zoom langsung batuk-batuk, langsung kayak apa namanya, orang ini gitu ya, kalau setiap kali buka laptop misalnya gitu. Atau setiap kali saya sodorin buku atau worksheet, dia langsung keringet dingin misalnya gitu. Nah, kalau udah sampai ada tanda-tanda perilaku, tolong segera komunikasikan ke sekolah. Karena balik lagi gitu ya, semoga sekolah bisa diajak bersepakat bahwa goalsnya anak cukup happy melalui proses pembelajarannya gitu. Terima kasih Mbak Prita untuk jawabannya, karena ini emang benar-benar bermanfaat banget nih untuk para moms ya tentunya. Dan kita akan lanjut pertanyaan selanjutnya ini mungkin kembali ke Pak Sayap. Jadi ini dari Mbak Tanti. Selama self quarantine nih, anak-anak kan sehat ya karena nggak ketemu siapa-siapa gitu dan terkontrol juga ketemu dengan siapanya. Jadi orang tua juga malah justru jadi worry nih kalau misalnya harus PTM karena gak semua orang tua itu patuh prokes. Batuk pilek juga tetap aja banyak yang nggak pakai masker. Bisa nggak ya kalau misalnya nih anak in case terkena flu, terus masih minum vitamin Holistic Care Ester Kids, kira-kira gimana tuh Pak Saif? Flu ya? Iya, kalau udah flu. Oke. Sebenarnya kalau saat sakit dosisnya bisa ditingkatkan 1-3 tablet. Malah disarankan saat sakit itu supaya tidak lama sakitnya oleh para dokter itu gizinya ditingkatkan kan ya. Kalau untuk ester ini di label belakang kemasan itu kalau Mams pada lihat itu bisa ditingkatkan 1-3 tablet
3 tablet itu saat kondisinya mungkin lagi nggak oke gitu si anak ya. Jadi itu safe sampai 3 tablet per hari. Seperti itu Mbak. Nah, gitu Mams. Jadi kalau misalnya anaknya flu, justru dosisnya bisa ditingkatkan sampai 3 tablet per hari. Selanjutnya juga ada nih pertanyaan yang masih serupa dengan yang tadi. Ini dari Mbak Natara. Pertanyaannya adalah, aman nggak ya diminum setiap hari? Karena ada yang bilang nih, mitos-mitosnya vitamin C itu tuh nggak boleh dikonsumsi setiap hari. Kira-kira gimana tuh Pak Saif? Ya itu mungkin bagian dari mitos ya, karena vitamin C ini kita tahu ada di makanan dan itu sebagai gizi harian dan ini termasuk kategori mikronutrien ya, dan yang tidak diproduksi oleh tubuh kita. Jadi harus didapatkan setiap hari. Memang kita sepakat itu lebih utama dari asupan misalnya makanan, sayuran dan sebagainya. Tapi karena kondisi saat ini mungkin anaknya ada picky eater dan sebagainya, suplementasi vitamin C saya rasa tetap dibutuhkan bila sang anak kita rasa tidak cukup dari asupan makanan sehari-hari. Jadi tidak ada restriksi atau tidak boleh diminum setiap hari. Sepertinya untuk vitamin C tidak seperti itu sih, Mams. Itu bagian dari mitos ya. Sepertinya bagian dari mitos ya Pak ya, karena misalnya dengan konsumsi cukup dengan 1 tablet dibandingkan dengan makan yang mungkin komposisinya harus lebih besar gitu kan. Betul. Anak-anak juga belum tentu mau gitu mengkonsumsinya karena porsinya juga terlihat lebih besar, tapi secara manfaat dan fungsinya itu bisa serupa. Begitu kali ya Pak Saif ya? Setuju, Mbak Fani. Oke, mungkin kita langsung nih ke poin terakhir sekaligus ini sebagai penutup dari sesi kita. Nanti kalau misalnya mungkin dari para moms ada yang pengen nanya gitu terkait misalnya produk, boleh langsung ditanyakan kepada tim dari Fosfoyer. Dan kalau misalnya ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut dan ingin lebih tahu lebih banyak juga, bisa langsung visit ke Instagramnya Mbak Prita di Prita_Tias. Dan selanjutnya ini pertanyaan terakhir kepada Mbak Prita. Kalau tadi kan udah ngobrolin nih kalau misalnya orang tua aja tuh kadang-kadang nggak taat prokes yang orang tua lain gitu. Nah, jadi gimana ini antisipasi dari para mom sendiri untuk punya siasat mendorong anaknya sendiri itu taat prokes gitu di saat mungkin orang lain juga nggak terlalu taat-taat banget gitu. Tapi kan kita udah harus antisipasi ya Mbak Prita ya. Nah, kira-kira apa nih yang harus disiapkan para moms? Oke, oke. Ya, ini. Jadi, kalau kita mau membuat anak-anak taat prokes, kita mesti masuk dulu di otaknya anak-anak. Jadi, jangan pakai otak kita, gitu ya. Kalau pakai settingan kematangan otak kita, mungkin kita akan nanti bahaya ya, kamu pakai ya, gitu ya, atau jangan dilepas ya, pakai terus ya. Itu kan settingan kita nih ya. Tapi cara berpikir anak-anak nih, saya kutip sedikit teori dari Jean Piaget, ahli perkembangan. Anak-anak itu berpikir dengan sangat konkret, ya, sehingga ketika kita mau mendemokan pentingnya prokes, ini juga harus dengan konkret dan fun. Contoh deh gitu ya. Misalnya kita mau bicara kenapa sih kok harus cuci tangan dengan bersih gitu ya, atau dengan sampai digosok-gosok. Nah, kita bisa demokan anak-anak diminta untuk misalnya ada air, lalu ada misalnya kita kasih bubuk bumbu di situ ya, bubuk bumbu yang aman, terus anak kita minta celupkan tangannya gitu. Nah, kan ada kotoran-kotoran menempel ya, tapi sebenarnya kotoran juga aman. Lalu kita minta untuk anak cuci tangan. Nih, kamu lihat ya, kalau cuci tangannya hanya tidak lama gitu ya, atau hanya begini-begini, terus kita lihat di sela-sela jari, masih ada ya bubuk bumbu yang tadi ternyata ya. Nah, itu pura-puranya adalah kuman. Sehingga kita harus mencuci tangan dengan langkah-langkah yang mungkin kita bisa print di rumah. Langkah-langkah mencuci tangan. Atau bisa pakai cat air juga bisa gitu ya, cat air yang mudah dihilangkan gitu. Sehingga anak bisa melihat dengan konkret, oh itu ya pentingnya kenapa kok aku harus sampai menggosok tanganku gitu ya. Terus misalnya sama penggunaan masker juga seperti itu. Misalnya kalau anak sudah pakai masker dengan baik gitu ya, kita misalnya bisa kipas-kipas di depan anak gitu. Wah, tidak terlalu terasa ya udaranya. Nah, berarti kumannya tidak bisa masuk. Tapi coba kalau misalnya maskernya kamu turunkan, terus mama kipas-kipas di depan kamu. Wah, sangat terasa ya udaranya masuk ke hidungmu. Nah, itu kemungkinan nanti ada kuman yang bisa masuk. Jadi kenapa kok masker harus dipasang dengan
baik, misalnya begitu. Jadi gunakan demonstrasi yang fun dan jangan menakut-nakuti ya, Moms ya. Nanti anak jadi cemas gitu ya. Nanti dia katanya nggak boleh takut sama orang baru, tapi kita menyampaikan prokesnya dengan cara pokoknya kalau ada orang banyak naikin ya, bahaya soalnya bahaya gitu. Ntar giliran dia ngeliat orang banyak, dia jadi pengen pulang lagi, kita juga yang bingung gitu ya. Jadi sampaikan bahwa aman kok gitu ya. Nah, diajarkan aja dengan cara-cara yang fun. Dan yang terakhir, libatkan anak untuk menyiapkan alat-alat prokesnya gitu. Jadi kalau anak mau PTM, jangan kita semua yang masukin, udah satu tas, anak udah tinggal bawa gitu ya. Tapi sehari sebelumnya libatkan anak. Oh, kamu mau simpan masker cadanganmu di mana? Kamu mau simpan sanitizermu di mana gitu ya, tisu segala macam, libatkan anak untuk memasukkan dan menyiapkan sehingga dia lebih siap mental juga dan dia tahu oh besok-besok kalau ternyata maskerku jatuh aku nggak perlu takut nih, nggak perlu cemas nih karena aku tahu di mana aku menyimpannya gitu. Jadi kira-kira itu yang bisa dalam kontrol kita yang bisa kita lakukan nih untuk membantu anak-anak lebih taat pada prosedur kesehatan. Nah, gitu para moms, yang harus di-highlight adalah jangan menakut-nakuti, karena nanti itu langsung tertanam tuh di mindset anaknya, jadi anaknya takut sama orang, terus misalnya langsung menghindar gitu kan, malah jadinya nggak komunikasi sama sekali gitu. Nah, ini ada juga pertanyaan lagi nih, Pak Saif ya, satu lagi dong nih pertanyaan dari Mbak Tanti. Anak usia 12 tahun itu, anaknya beliau gitu ya, itu tuh suka banget minum Estersi yang effervescence. Karena enak rasanya. Boleh nggak ya Pak Saif ya, anak usia 12 tahun? 12 tahun ke atas sebenarnya sudah boleh. Remaja berarti kan ya? Iya, remaja Pak. Sudah boleh sih, Bu. Itu jawabannya ya? Nah, begitu Mbak Tanti. Jadi sudah boleh nih gitu. Sudah boleh. Nah, mungkin karena ini udah di sesi terakhir kita juga ya, mungkin dari Mbak Prita bisa kasih closing statement nih buat para moms di sini untuk menutup juga cara blogger gathering kita kali ini. Silakan Mbak Prita. Baik, ya, Mam, semuanya rasa cemas, rasa khawatir gitu ya, baik itu di anak, baik itu di kita, itu adalah semua perasaan yang wajar, apalagi dengan kondisi saat ini. Tapi kembali, saya mau mengingatkan kembali, mengajak para moms, apapun tantangan yang akan dihadapi anak-anak atau yang akan kita hadapi, fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol gitu ya, sehingga kita bisa lebih optimal melakukan peran kita sebagai orang tua, baik untuk menjaga kesehatan mental ataupun kesehatan fisik anak-anak. Dan kalau kita lebih fokus ke apa yang bisa kita kontrol, salah satunya perilaku kita, ya, bukan perasaan anak, ini akan lebih minim resiko kita akan menjadi penyebab stres untuk anak-anak gitu ya. Jadi fokuslah pada apa yang bisa kita kontrol dan jangan lupa juga jaga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita sebagai orang tua. Itu saja. Terima kasih banyak diskusinya siang hari ini. Terima kasih sekali lagi loh Mbak Prita. Dan mungkin selanjutnya closing statement dari Pak saya, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Setuju dengan Mbak Prita tadi. Banyak keraguan dan kami mengajak pun dari brand supaya para moms, para orang tua lebih yakin gitu ya menjalani hari-hari ke depan ini, banyak tantangan dan tidak menakut-nakuti. Saya setuju, itu sepakat. Jadi kami di brand Holistic Care punya campaign yakinkan langkah sehatmu. Semoga sesi sharing kali ini bisa meyakinkan para moms dan bisa menyebarkan informasi ini sehingga para moms di luar bisa meyakinkan dirinya setiap hari, tentunya dengan produk kami Holistic Care Estersi. Terima kasih Mbak Fani. Oke, terima kasih Pak Sarif. Mungkin saya sampaikan sekali lagi ya. Jadi kalau misalnya para moms tuh jangan khawatir karena Estersi itu bersifat tidak asam sehingga nggak perih di lambung dan pastinya mengandung pemanis alami yaitu xilitol yang pastinya akan memelihara kesehatan gigi anak. Dan tentunya dengan bentuk yang lucu, rasanya enak, yaitu rasa jeruk, pastinya disukai nih sama anak-anak kita di rumah ya.
Dan untuk sesi terakhir mungkin kita pastinya harus foto bareng nih para moms yang udah cantik-cantik. Tadi kayaknya tuh kayak Mam Herva kayaknya dari tadi itu sibuk banget ngerti, kayaknya sibuk banget nih untuk merangkum acara ini gitu kan. Jadi mungkin aku panggilin satu-satu, Mbak Surya, Mbak Uti, Mbak April, Mbak Tanti, Mbak Novi, Mbak Herva, Mbak Natara, Mbak Nisa, Mbak Nakia, Mbak Evi, Mbak Cila, dan Mbak Teti. Tentunya harus open cam karena kita akan segera foto bareng untuk mengabadikan momen ini bersama Mbak Prita dan juga Pak saya. Untuk tim boleh di foto ya, mungkin dari operator boleh kasih tahu, boleh open mic juga gitu 1 2 3 gitu. Jadi kita pose juga ketahuan gitu kapan fotonya. Operator, oke. Halo, selamat pagi. Saya mulai screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, terima kasih, Mams. Oke, terima kasih operator. Terima kasih juga para mam. Dan tentunya nanti kita setelah ini pasti nanti dari penyelenggara akan mengirimkan semacam brief ke para moms dan akan melengkapi nih reviewnya moms nantinya gitu kan. Dan tentunya nanti ketika membuat ulasan butuh approval juga dari tim Holistic Care begitu. Untuk Mbak Prita dan Pak saya ucapkan sekali lagi nih terima kasih untuk kehadirannya dan waktunya juga sharing-sharingnya yang tentunya pasti bermanfaat banget buat para moms. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih untuk 10 mom blogger yang sudah hadir. Semoga ini benar-benar membantu ya untuk menghadapi PTM dan juga mempersiapkan mental anak-anak semuanya. Saya Puni, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye Mbak Prita, bye Pak Saif. Bye, terima kasih. Terima kasih, Mam.